tanggal 10 Juli hingga 14 Juli 1945 dibahas rancangan UUD. Setelah selesai dibahas, maka sidang kedua PPUPKI telah selesai. Tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Tanggal 7 Agustus 1945, PPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI dengan alasan tugas PPUPKI telah selesai. Tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom oleh Sekutu di kota Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan, sehingga setelah terjadi pengeboman, 3 tokoh Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat, Selamat pagi Bung Karno. Selamat pagi. Maaf, Anda siapa? Saya Jenderal Terauchi, Panglima dari Jepang. Bisakah kita membuat pertemuan antara saya, Anda, Bung Hatta, dan Rajiman untuk membahas kemerdekaan bangsa Indonesia? Baiklah, kami akan berangkat nanti sore. Kalau begitu, terima kasih. Soekarno membicarakan undangan Terauchi kepada Bung Hatta dan Rajiman. Selamat pagi, Bung. Pagi Bung. Silakan duduk Bung. Jadi kedatangan saya di sini untuk membahas undangan Terauchi terhadap kita ke Vietnam. Untuk apa kita ke sana Bung? Untuk membahas kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Esok harinya, Soekarno, Hatta, dan Rajiman sudah sampai di Vietnam. Mereka dijemput oleh Terauchi. Selamat datang Bung. Jadi kapan dan di mana kita membicarakan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia? Kita bisa bahas di rumah saya. Baiklah. Pagi hari, setelah menginap di hotel, Soekarno dengan kawan-kawan bertemu Terauchi dan melakukan perbincangan. Mengenai kemerdekaan Indonesia, Kami akan memberikan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia dan juga akan terbentuknya PPKI. Lalu PPKI mempunyai peran untuk membahas untuk kelengkapan saat proklamasi. lalu kapan waktu pelaksanaan proklamasi? Jangan khawatir, waktunya masih lama. Apakah wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah yang dia Belanda, Bu? Mungkin bisa jadi termasuk wilayah Indonesia. Pertemuan tersebut hanyalah tipuan muslihat dari Jepang untuk membantu bangsa Indonesia tidak berontak. Soekarno dengan kawan-kawan kembali ke Indonesia. Sebelum pulang, mereka singgah ke Singapura untuk menemui 3 pimpinan PPKI. Dalam perjalanan menuju Singapura, mereka melakukan perbincangan mengenai Jepang yang menyerah kepada Sekutu. Rasanya saya kurang yakin kalau Jepang telah menyerah pada Sekutu. Kalau begitu kita harus diskusikan lebih lanjut dengan tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Lalu siapa aja tokoh-tokohnya? Menurut saya, baik golongan muda maupun golongan tua dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sultan Syahrir, Sukarni, Khairul Soleh, Darwis, Wikana melakukan perundingan mengenai untuk mendesak Soekarno dan Bung Hatta agar segera mengumumkan kemerdekaan. Jepang sudah kalah, sebaiknya kita mempercepat proklamasi kemerdekaan kita. Kita tidak bisa melakukan hal itu begitu saja. Kita harus merapatkannya pada rapat PPKI. Tidak bisa begitu, Bung Karno. PPKI itu dibentuk oleh Jepang, sedangkan kemerdekaan itu harus dibangun oleh rakyatnya sendiri, bukan dari bangsa lain. Bukan begitu. Emang seharusnya ini dibicarakan di sidang PPKI. Karena kamu tahu sendiri kan, PPKI itu merupakan badan yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan negara ini. Saudara, sebagaimana telah kita ketahui, karena telah menolak untuk melaksanakan proklamasi, lalu apa yang segera kita lakukan?
kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita mendesak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Boleh. Iya, kita culik dan membawa keduanya ke suatu tempat dan membujuk mereka. Ya, itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mengganggu mereka. Tapi, kemana kita membawanya? Rengas Dengklok itu luas di mana kita akan menempatkannya? Saya hubungi Subeno dulu tentang hal ini. Subeno setuju akan ditempatkan di rumah Jauh Kisong. Jadi, kapan kita akan membawa Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh, Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 dini hari, bagaimana? Setuju. Burhanuddin Muhammadiyah mendatangi rumah Soekarno, kemudian mengetuk pintu. Soekarno keluar membukakan pintu, diikuti Fatmawati. Kemudian Burhanuddin Muhammadiyah membawa paksa Soekarno dan Fatmawati dan dikejar oleh Bung Hatta. Ada apa ini? Tidak usah bicara, ikut saya. Ada apa ini? Saya harus menyuruh Bapak. Kemana? Rengas Dengklok. Untuk apa? Untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Apakah Bung Hatta ada di sana? Tentu ada. Saya harus ikut. Kau di belakang? Baiklah, segera. Dr. Andes Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa oleh pemuda ke Rengas Dengklok. Ada apa nih? Kenapa kami dibawa ke sini? Maksud kami agar Bapak bisa segera memproklamasikan kemerdekaan. Saya sudah mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan terlebih dahulu di dalam sidang PPKI. Lagi pula, Bapak kan ketua PPKI. Bapak tidak mungkin membuat keputusan tanpa memberitahukan kepada anggota PPKI yang lain. Nah, Bapak benar, karena kemerdekaan Indonesia adalah tugas dari PPKI. Sementara terjadi perdebatan di Rengas Dengklok, di Jakarta, Wikana, sang golongan muda, dan Ahmad Subarjo, golongan tua, melakukan perundingan. Setelah mendapat kesepakatan, diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Mari Pak, saya antarkan ke Rengas Dengklok. Ya, ayo segera ke sana. Saya rasa jadi perdebatan yang sangat sengit di sana. Mari Pak. Ya. Soekarno dan Hatta datang ke rumah Laksamana Maida, di mana mereka disambut oleh para golongan muda yang sudah menanti dari tadi. Silakan masuk. Sekarang kerjakanlah tugas kalian. Di sini saya hanya menjaga keselamatan dan keamanan kalian semua. Laksamana Maida mempersilahkan Soekarno, Hatta, dan Subarjo untuk merumuskan naskah proklamasi di ruang makan, sedangkan golongan muda menunggu di luar ruang makan. Jadi, mulai dari mana kita menyusun naskah proklamasi? Tata bahasa yang paling bagus dan ya. Jadi kamu yang harus menyusun teksnya. Baik, saya akan menulisnya. Setelah Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo selesai berunding, teks proklamasi hasil diskusi mereka diketik oleh Sayuti Melik dan kemudian ditandatangani.
Fatmawati menjahit bendera yang diiringi dengan lagu proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Silakan masuk. Silakan masuk. Ada apa ini? Kenapa kami dibawa ke sini? Kami agar Bapak bisa segera memproklamasikan kemerdekaan. Apa yang Anda maksud mengenai kemerdekaan Indonesia? Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Jadi akan Lo ingguyi lo. Ada apa ini? Saya harus segera menjemput Bapak. Kemana? Ke Tengah Simplok. Untuk apa? Untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Saya harus ikut. Apa boleh? Baiklah. Supino setuju dan akan ditempatkan di rumah Ciao Kisong. Kapan kita membawanya? Secepatnya, besok subuh. Anda